Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara peserta pelatihan yang dirahmati Allah, Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ki Astagina untuk rangkaian materi pada pelatihan Quantum Bioenergy pada kesempatan ini. Setelah Anda semuanya menerima adjustment Quantum Bioenergy, ini saatnya Bapak Ibu Saudara semuanya mengenal lebih dekat, mengenal lebih jauh, mengenal lebih banyak tentang apa itu aura dan cakra, yang mungkin sebagian besar orang sudah pernah mendengar, bahkan penasaran dengan aura dan cakra di tubuh Anda. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara sudah membaca PDF yang saya share sebelumnya. Jadi apa itu aura? Aura itu cahaya, warna yang menyelimuti tubuh manusia yang secara umum bentuknya elips seperti telur terbalik, yang menyelimuti tubuh dari ujung kepala sampai ujung jari kaki. Dan aura ini warnanya sesuai dengan yang dipancarkan oleh cakra. Jadi aura itu berkaitan erat dengan cakra. Nah, bersifat dinamis. Aura itu dinamis, bukan tetap. Jadi bisa berubah, bisa. Bahkan dalam hitungan menit bisa berubah. Nah, warnanya berubah, ukurannya atau ketebalannya bisa berubah, kekuatannya juga bisa berubah-ubah. Tergantung pada apa? Pada kondisi mental, emosi, fisik dari orang tersebut. Juga tergantung dari spiritual orang tersebut. Ya. Para praktisi terapi energi itu percaya bahwa warna dominan, warna yang terlihat secara keseluruhan, warna dominan pada aura tubuh manusia itu mencerminkan karakter pada orang tersebut. Misal, seseorang dengan aura warna dominan merah, jadi ketika dilihat secara keseluruhan, itu yang terlihat banyak merahnya atau sebagian besar merah. Itu memberikan karakter atau makna karakter orang tersebut, setidaknya pada saat itu ketika dilihat berdominan merah, ya karakternya adalah keberanian, energi fisik yang kuat, bahkan nafsu juga dominan, atau kemarahan. Nah, kalau yang dominan adalah warna biru, ya orang itu berarti karakternya penuh dengan kedamaian, kemampuan untuk berkomunikasi yang bagus, intuisi yang tajam. Atau kalau dominan hijau, penyembuhan, daya sembuhnya hebat. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara yang belajar kuantum ini untuk dalam rangka kesehatan diri dan orang lain, itu yang paling bagus aura dominan hijau. Karakternya adalah penyembuhan, cinta kasih. Kembali cinta kasih, yes. Karena modal utama penyembuhan adalah apa? Cinta. Perasaan emosi cinta. Sukacita. Nah, itu yang energinya sangat kuat. Nah, makanya orangnya ketika dia dalam mode atau dalam suasana energi kesembuhannya bagus, dia aura dominan hijau. Juga melambangkan pertumbuhan dan dekat dengan alamiah. Nah, itu auranya akan dominan terlihat hijau. Kalau terlihat kuning, ya karakternya itu melambangkan kecerdasan, kreativitas yang tinggi, kegembiraan, dan rasa percaya diri. Ya. Kemudian ada warna putih. Karena sebenarnya putih itu adalah warna dari segala warna yang menjadi satu sehingga jadi putih. Itu kemurnian, spiritualitas yang tinggi. Makanya ketika digambar di film dan sebagainya, itu ketika wajah para orang-orang dengan spiritualitas tinggi itu divisualkan dalam bentuk aura yang putih. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh digambar. Nah, ketika dalam bentuk gambar, dia wajahnya diganti dengan aura putih. Diganti dengan aura putih. Ya memang aura kesempurnaan.
spiritual yang tertinggi, keseimbangan yang sempurna. Itu aura putih, dan itu sangat jarang. Sangat jarang. Nah, itu aura, Bapak Ibu Saudara. Ya. Aura ini bersifat tak kasat mata, jadi hanya dengan kewaskitaan orang bisa melihat. Secara kasat mata tidak terlihat, ya, tidak terlihat. Ya sebenarnya ada teknik tertentu untuk melihat, namun secara gamblang dengan mata itu tidak bisa. Ya. Kemudian yang kedua adalah cakra. Aura dan cakra itu punya hubungan yang sangat erat dan timbal balik. Dalam tradisi spiritualitas timur serta praktik penyembuhan holistik maksudnya, nah, secara sederhana cakra adalah pusat energi di dalam tubuh. Jadi pusatnya itu cakra. Tubuh manusia itu punya 7 cakra mayor, cakra besar, cakra utama. Nah, jadi punya 7, totalnya sangat banyak. Nah, sedangkan aura itu adalah medan energi yang terpancar keluar tubuh dari hasil aktivitas cakra tersebut. Jadi kalau cakranya redup, aura untuk itu juga redup. Kalau cakranya kuat, auranya juga kuat. Karena apa? Aura itu pancaran energi dari cakra. Nah, cakra bertindak sebagai mesin atau roda energi yang memproses dan mendistribusikan energi kehidupan, prana, chi, bioenergi. Aura adalah atmosfer atau cahaya yang dihasilkan dari putaran energi tersebut. Cakra itu berputar. Cakra, kalau Anda dengar senjata cakra itu selalu bulat. Baik itu senjata cakranya dalam pewayangan Kresna atau cakra dalam senjata di film-film, cakra itu selalu bulat. Cakram, dis, nah itu bulat dan berputar, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau cakranya berputar ke kanan, berarti dia mengeluarkan energi. Kalau berputar ke kiri, berarti dia memasukkan energi. Jadi kalau Anda misalnya bermaksud untuk mengeluarkan energi, itu cakra Anda otomatis berputarnya ke kanan. Pihak yang menerima energi, itu cakranya berputar ke kiri. Jadi cakra itu selalu berputar dan dinamis. Jika suatu cakra tersebut atau tersumbat, jadi cakra itu bisa tidak seimbang kinerjanya atau fungsinya, maka pancaran aura di area di luar tubuh di bagian cakra tersebut akan meredup juga atau berubah warnanya. Juga sebaliknya, paparan energi negatif dari luar juga bisa mempengaruhi aura. Kemudian setiap cakra itu memiliki warna spesifik yang mendominasi lapisan dari aura di sekitarnya. Jadi dari 7 cakra utama, masing-masing punya karakter, punya hubungan dengan anggota tubuh, organ tubuh. Saya mulai dari paling bawah supaya untuk mudah mengingatnya. Cakra paling bawah itu adalah cakra dasar, atau dalam bahasa India namanya Muladhara, karena istilah cakra ini berawal dari India, makanya masih banyak istilah-istilah yang dari India yang tetap dipakai. Ya tadi misalnya Muladhara, cakra dasar, itu letaknya di mana? Di tulang ekor manusia. Warnanya apa? Merah. Ini cara mengingatnya sama dengan ketika Anda belajar di elektronika atau resistor. Jadi ada hafalan Mejiku Hibiniu, urutannya begitu. Sama ini dengan cakra. Jadi cakra pertama di tulang ekor, cakra dasar Muladhara itu warnanya merah, merah. Karakternya apa? Berhubungan dengan rasa aman, stabilitas, bertahan hidup, insting dasar. Itu urusannya dari cakra dasar.
Terus berhubungan dengan kelenjar adrenal, berhubungan dengan tulang belakang letaknya, berhubungan dengan ginjal, tungkai kaki dan usus besar secara hubungan dengan organ. Jika cakra dasar ini tidak seimbang atau berkurang meredup, mohon maaf, maka akan muncul keluhan, diantaranya nyeri punggung bawah, sembelit, kelelahan kronis, obesitas, tidak usah tersinggung loh ya, atau masalah pada kaki dan imunitas tubuh. Itu cakra dasar di tulang ekor. Sekarang naik cakra sakral atau cakra kemaluan atau sadistana. Nah, itu letaknya di bawah pusar, di dekat dengan tulang kemaluan. Warnanya jingga, makanya hafalannya meji kuhibinu, merah jingga. Yang kedua warna jingga atau oranye jingga itu. Karakternya kreativitas, energi seksual, emosi, kesenangan. Jadi kalau ada orang sulit punya anak, itu sangat mungkin cakra sakralnya ini yang bermasalah. Gitu, Bapak Ibu Saudara. Nah, berkaitan dengan apa? Dengan kelenjar atau organ, misalnya organ reproduksi secara langsung, ovarium kalau perempuan, testis bagi laki-laki, berkaitan dengan kandung kemih, berkaitan dengan organ panggul. Keluhan jika tidak seimbang, kalau cakra sakralnya tidak seimbang, kinerjanya menurun, maka muncul keluhan gangguan kesuburan, sulit punya anak tadi, atau tertunda, atau enggak, kadang kalau fatal tidak punya anak. Yang kedua bisa dengan masalah, mohon maaf, menstruasi kalau perempuan, disfungsi seksual. Ini nanti silahkan bagi Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, bisa untuk tambahan pengetahuan, dan sebenarnya tidak cuma pengetahuan, bisa untuk introspeksi diri. Jadi kalau saya masang begini, kira-kira cakra saya yang mana yang kurang seimbang begitu. Nah, juga berkaitan dengan nyeri panggul, nah, itu cakra sakral. Nah, yang ketiga naik lagi cakra solar plexus, cakra manipura, cakra perut. Letaknya di mana? Di perut. Warnanya apa? Kuning. Karakternya kepercayaan diri, kekuatan personal, pengendalian diri. Berkaitan dengan apa? Dengan kelenjar organnya, kelenjar pankreas, berkaitan dengan lambung, hati, empedu, dan sistem pencernaan atas. Kalau tidak seimbang, muncul keluhan, gangguan pencernaan, muncul emah, muncul GERD, kembung, diabetes karena pankreasnya tidak normal, atau masalah fungsi hati. Itu cakra solar plexus. Nah, yang keempat, cakra mayor yang keempat, cakra jantung, anahata. Ya, cakra jantung. Letaknya di mana? Di dada. Warnanya apa? Hijau. Karakternya cinta, kasih, empati, hubungan antar manusia, penyembuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkait dengan praktik penyembuhan alternatif atau penyehat tradisional atau praktisi kesehatan, ini sangat bagus kalau merawat, mengoptimalkan cakra jantung, cakra anahata. Karena tadi cinta kasih, kembali lagi bahwa bioenergi itu modal dasar utamanya apa? Cinta kasih. Ketika Bapak Ibu Saudara punya itu, jenengan sehat dan bisa menyehatkan orang lain. Kelenjar atau organ yang terkait dengan cakra jantung, ya jelas ya jantung, terus kelenjar timus atau sistem imun, paru-paru, dan sirkulasi darah. Keluhannya jika cakra jantung tidak seimbang, tekanan darahnya tidak normal, gangguan jantung, asma, atau masalah pernapasan, masalah paru-paru.
Oke, yang kelima, cakra mayor yang kelima adalah cakra tenggorokan. Cakra jantung, cakra tenggorokan. Cakra Visuddha. Letaknya di mana? Di tenggorokan. Warnanya apa? Biru. Me, ji, ku, hi, bi. Kelima. Tadi cakra dasar merah, cakra sakral jingga oranye, cakra perut kuning, cakra jantung hijau, cakra tenggorokan biru. Me, ji, ku, hi, bi. Karakternya adalah komunikasi, public speaking, ekspresi diri, kejujuran, berkaitan dengan organ kelenjar tiroid dan paratiroid, berkaitan dengan leher, tenggorokan, dan rahang. Keluhannya jika tidak seimbang, ya masalah tiroid, gondok, bisa hipo atau hipertiroid, atau radang, tenggorokan kronis, atau mohon maaf kanker leher. Nah, sekarang cakra yang ke-6, cakra mata ketiga, cakra ajna. Letaknya di kening. Warnanya apa? Warna indigo. Nah, sekarang jadi paham kan? Kenapa ada orang disebut dengan indigo? Indigo itu warna. Indigo itu adalah warna. Nama lainnya nila. Me, ji, ku, hi, bi, ni. Keenam, nila. Warna nila itu nama lainnya adalah indigo. Kalau Bapak Ibu Saudara itu pernah tahu pesawat dari India, pesawatnya namanya indigo. Catnya indigo. Catnya indigo warnanya, warna nila. Karena memang pesawatnya namanya indigo, namanya indigo. Ya kebetulan saya pernah naik itu. Jadi, wow, warna indigo ini ki, ya itu tahu dengan persis. Jadi cakra ajna ini mata ketiga namanya, letaknya di kening. Tadi warnanya indigo. Karakternya adalah intuisi, imajinasi, kebijaksanaan, persepsi. Ketika orang itu dominan dengan cakra ajna, aura tubuh keseluruhan warnanya indigo, itulah orang disebut indigo. Indigo itu warna, melambangkan bahwa cakra mata ketiganya dia super aktif, mendominasi, yang lain kalah semua. Yang paling kuat cakra ajnanya. Dan diasumsikan orang yang indigo itu mampu, yang mistis-mistis lah, kata yang mampu meramal, mampu melihat jin. Ya mungkin aja ketika itu memang cakranya sangat-sangat aktif. Tapi apakah setiap cakra ajna aktif mesti melihat jin? Belum tentu. Nggak mesti juga. Ya, nggak mesti juga. Kemudian berkaitan dengan kelenjar itu tadi, master gland itu yang ada di belakang. Yang ketika orang mengolah indera keenam, maka dia akan mengaktifkan kelenjar pituitari tadi. Kelenjar itulah yang bisa merespon sesuatu yang tak kasat mata. Juga berhubungan dengan organ mata dan sinustis. Ya. Itu cakra ke-6, cakra ajna, cakra kening, cakra mata ketiga. Ini mata satu, mata dua, mata ketiganya yang di tengah. Mata dua ini untuk melihat fisik. Yang mata ketiga untuk yang non fisik. Termasuk kalau Anda melihat aura seseorang. Nah, keluhannya kalau tidak seimbang, sakit kepala, migrain berulang-ulang, gangguan penglihatan, atau sinusitis. Terakhir, cakra mahkota, sahasrara. Jadi letaknya di ubun-ubun, warnanya ungu, makanya lengkap me, ji, ku, hi, bi, ni, ungu. Atau putih untuk orang dengan superioritas maksimal, orang-orang dengan spiritualitas maksimal, warnanya putih. Orang-orang dengan biasa warnanya ungu. Karakternya apa? Spiritualitas.
kesadaran murni, koneksi universal. Kalau dalam tabelnya Hawking kemarin tentang level energi, maka orang yang mencapai kesadaran murni levelnya 1000, para nabi auranya putih. Nah, di Magic Wheel ini nggak ada ungu. Orang yang seperti tadi warnanya putih, berhubungan dengan kelenjar pineal, penghasil melatonin dan sistem saraf pusat di otak. Kalau tidak seimbang, maka muncul gangguan insomnia, sulit tidur, gangguan tidur, kelelahan mental, atau sensitivitas berlebih terhadap cahaya dan suara. Itu Bapak Ibu, jadi gambaran singkat, karena kalau detail ya panjang sekali, tentang apa cakra. Kita bahas dulu itu yang cakra mayor, yang jumlahnya 7. Karena sebenarnya juga ada cakra minor, di mana telapak tangan. Ada cakra mini, di mana di ujung-ujung jari. Itu terminalnya. Ketika kita pakai untuk alat tempat menyembuhkan, mengalirkan energi kesembuhan ke orang lain, kalau Anda sentuh, sebenarnya Anda sedang mengaktifkan cakra minor di tangan, telapak tangan, atau cakra mini di ujung jari. Ya, tadi saya katakan cakra itu berputar. Ketika Anda memberikan, mengeluarkan, maka cakra Anda berputar ke kanan. Orang yang sedang Anda terapi menyerap energinya melalui cakra, berputar ke kiri. Gitu. Ya gini, apa mungkin balik. Kalau ke kanan tuh masuk, kalau ke kiri keluar. Ininya begitu. Jadi kalau memasukkan energi, cakranya berputar ke kanan. Kalau mengeluarkan energi, cakranya berputar ke kiri. Ya, karena apa? Kebetulan itu sama dengan misalnya orang tawaf. Tawaf itu kenapa ke kiri? Mengeluarkan dosa, mengeluarkan energi negatif. Keluar dari tubuhnya. Ya, tetapi dari Ka'bah sendiri keluar berkah, keluar energi positif. Makanya berputarnya ke kiri. Atau sekrup, ulir, murbaut. Kalau Anda putar kanan, masuk. Anda putar ke kiri, keluar. Itu bukan kebetulan. Karena semesta itu begitu. Kecuali ulir khusus. Ini kalau teknik dia tahu, ulir khusus itu dibalik. Kalau ke kanan dia keluar, kalau kiri masuk. Supaya apa? Ya, supaya tidak lepas. Itu unsur teknik. Tidak perlu kita bahas di sini. Tapi secara umum, alam universal itu begitu. Semua putaran ke kanan itu adalah masuk. Ke kiri, keluar. Murbaut begitu. Orang tawaf begitu. Cakra juga begitu. Begitu Bapak Ibu Saudara, penjelasan tentang aura dan cakra, dan ini mudah-mudahan menjadikan kita menjadi tambah paham dan mampu dan mau merawat, mengoptimalkan kinerja cakra, sehingga secara keseluruhan tubuh halus kita sehat, tubuh kasar kita sehat, dan insya Allah sampai mampu menjadikan orang lain ikut sehat. Begitu, selamat berlatih dan tetap semangat untuk mengikuti pelatihan ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.